Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala lana shahra ramadan syahrun mubarak fihi lailatun khairun min alfi syahrin wa anzalallahu fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan engkau mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika lasyahidin wa syakirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, muslimat, ibu bapak, jamaah tarbi yang insyaallah subhanahu wa ta'ala kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa dirahmati, diampuni, diridhai dan kelak nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tabi permisi sampai malam ke-20. Cuaca berapa? Malam ke-20 19. Ini karena 2 versi. Ada saudara kita sudah pada ke-20. Jadi ini agak susah-susah ini mencari Lailatul Qadar. Karena Nabi bilang intai di malam-malam ganjil. Kita bilang malam 19 sudah ganjil. Tapi ada saudara kita tidak, ini malam 20. Jadi solusinya dalam keluarnya 10 malam yang terakhir itu dijaga. Dan tidak jelas yang mana malam ganjil. Sempat dikira malam ganjil, malam ganap. Jadi itu malaikat juga susah turun. Jangan-jangan saya turun ini bukan malam ganjil, malam ganap. Jadi intinya itu jagai semua 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kalau mengintai malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Tadi kalimata mohon maaf sampai malam ini siasat ya ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat. Nabi dan Nabi itu kalau sudah sehat orang diberikan oleh Allah kesehatan itu sama dengan itu kata Nabi engkau menguasai dunia. Ibu, jadi biar tidak ada uang kalau sehat orang sama itu raja. Makanya kalau ada orang yang menjenguk orang sakit itu doanya orang sakit karena melihat mahkota kerajaan di kepalanya orang yang sehat yang menjenguknya. Sehingga doanya, ya Allah sembuhkan aku. Sembuhkan aku. Tidak ada permintaan lain bilang mau makan ayam panggang, tidak. Kentucky tidak. Dia mau sembuh karena dia melihat itu Pak. Nikmat itu. Kerajaan yang ada di kepala orang yang menjenguknya. Ya Allah ya Rabbana. Mohon maaf Pak. Saya selipkan sedikit. Saya kurang lebih 5 bulan Pak diopnam di rumah, bukan di rumah sakit. Karena kalau dibawa ke rumah sakit saya punya kaki amputasi. Sewaktu di beda Pak, karena saya tidak dikasih suntik penghilang rasa sakit atau suntik mati, bilang orang. Karena bilang dokter ini tidak sakit kaki kita. Padahal dibilang saya dokter sakit. Bilang kebas kaki kita kebas. Jadi ketika itu dibelah, ya Allah ya Rabbana, seperti yang kurasakan itu sakaratul maut. Kira-kira begini rasanya sakaratul maut. Habis dibedah Pak sampai jam 12 malam menggigil dingin. Itu juga salah satu sabdanya Nabi, itu kalau diberikan sakit itu sebenarnya penggugur dosa. Betul itu, karena sakit luar biasa. Bahkan imam-imam dulu itu rindu kalau tidak dikasih sakit dalam 1 bulan, rindu ya Allah kapan lagi dikasih sakit. Itu memang terdahulu itu.
rindu itu kalau tidak dikasih sayang, kalau sembuh terus dalam 1 bulan tidak pernah sakit, itu dia minta kepada ya Allah, kapan lagi aku sakit? Kenapa? Karena pesakit itu ternyata penggugur dosa. Nah itu Pak, selang 1 hari itu datang lagi, dibuka perban, diganti, digosok lagi. Masya Allah. Jadi setiap mau datang ke dokter bilang besok ini jadwalnya, saya sudah berubah-ubah itu. Dan sakaratul maut lagi. Ya Allah ya Rabbana. Nanti berjalan 2 bulan agak baik. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kata Nabi, banyak-banyaklah bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Syukuri keadaanmu, banyak uangmu, sedikit uangmu, kecil rumahmu, kecil gajimu, syukuri. Kenapa? Karena itu nikmat semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang suka ngeluh-ngeluh, gajimu saya kalau sudah kecil, sedikit juga, THR-ku sedikit. Ibu syukuri. Karena banyak pengangguran di luar yang menginginkan gaji yang kecil itu. Banyak pengangguran di luar yang sementara ini masih cari kerja, menginginkan THR yang kita terima sedikit itu. Makanya banyaknya sedikit yang kita terima rezeki dari Allah Pak, belanja, harus keluar supaya berkah. Subhanallah. Ada yang rumahku kecil kalau sempit gak bergerak. Di situ tonyak makan, di situ tonyak tahu, di situ tonyak tidur. Ya Allah Ibu, tahukah kita sudah punya rumah sendiri? Itu berkah luar biasa itu. Banyak sekali orang yang kontrak menginginkan rumah kita yang kecil itu. Sakit kepalanya itu orang kontrak setiap bulan yang mau bayar kontrakan. Kita alhamdulillah rumah sendiri sekalipun kecil. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Kata Nabi. Ya karena itu Bapak sekalian kalau sudah sehat mati syukuri. Kenapa? Karena itu nikmat yang tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kita bacakan tadi pada 45 ceramah ini itu berkaitan dengan bahaya syirik. Tadi malam mungkin juga bahaya Pak ya, yang dibahas. Biar boleh sebagai judul ini. Tidak nih. Karena kemarin yang saya bawakan itu dari forum itu membawakan tentang bahaya ria. Ria itu sebenarnya juga syirik, cuma khafi. Kenapa dikatakan khafi? Tersembunyi. Syirkus sagir, syirik kecil. Kata Nabi, aku tidak khawatir kepada umatku dia akan menyembah matahari. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kau menyembah matahari dan jangan kau menyembah bulan. Aku tidak khawatir itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak khawatir kepada umatnya. Saya anggap umatku ini semua bagus mungkin adanya, tidak akan menyembah itu. Dia akan menyembah usjudu lillahi alladzi khalaqah. Maka bersembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan matahari, menciptakan bulan. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Bapak sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, syirkul khafi, syirik kecil. Yang mana itu? Syirik kecil itu masuk ke dalam ibadahnya orang. Ada orang menyumbang Pak, dia tulis namanya, khawatir dikatakan riya, dia tulis namanya hamba Allah 1 juta. Ketika diumumkan hamba Allah 1 juta, nah colek temannya, dia tahu itu hamba Allah, saya itu. Kata Nabi, syirkul khafi itu, syirik kecil itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking halusnya sampai-sampai banyak orang tidak merasakan masuknya ke dalam amalnya. Seperti semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan. Bisa lihat itu Pak. Itu kalau ada semut hitam di atas batu hitam, baru malam gak beli, bukan terang benderang rembulan, tidak. Bisa lihat itu. Halus sekali kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan senantiasa mungkin disampaikan oleh para dai, ada 4 golongan. Ya Allah ya Rabbana. 4 golongan ini Pak, luar biasa. Pertama, orang yang mati syahid. Bukan kaleng-kaleng Pak, mati syahid. Ketika nanti di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu bapak sekalian, orang yang mati syahid ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditanya, saya sudah memberikan engkau nikmat sekian banyak, seketika engkau hidup dari sekataran kehidupan dunia ini. Diakui, labbaika ya Allah, saya sudah menerima nikmatmu itu.
dengan apa engkau berbuat dengan nikmat yang telah kau berikan kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, saya sudah itu berperan fi sabilillah, li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan kalimatmu yang tinggi ya Allah. Apa jawab Allah Pak? Kadzabta, kamu dusta. Nanti syahid katakan dusta. Makanya itu ulama yang diperbaiki dulu di hati kita, niatnya. Ini Pak, niatnya diperbaiki lalu. Ini menghapus amal-amal kita. Bahkan ada orang yang sholat nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sholat dilipat-lipat kayak kertas, baru dilemparkan ke mukanya. Ambil ini uang untuk kata Allah, tapi ada yang engkau perlihatkan, ada sum'anya di sini, ada riaknya. Makanya itu Pak, Abu Nawas itu penjenaga, sebelum dia insaf pelaku maksiat, itu ketika memanggil teman-temannya, wahai teman-teman, ayo kita minum khamar, ayo kita mabuk-mabukan, karena di dalam Al-Quran tidak ada yang mencela pemabuk. Dia bilang begitu. Dan dicela itu di dalam Al-Quran hanya orang yang sholat. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka wail, itu celaka besar, neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Tidak ada di neraka wail bagi orang peminum, kata Abu Nawas. Masya Allah, dibantah Abu Nawas pendapatnya. Siapa yang bantah? Orang yang sholat. Abu Nawas, saya sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau saya ditakdirkan oleh Allah untuk sujud di hadapannya, karena sujud sendiri itu adalah keren. Itu kalau sudah sujud itu sudah keren. Kenapa keren? Masya Allah. Seandainya ketika kita sujud ibadah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian turun malaikat dari langit mengatakan, wahai sujudmu ibu, sujudmu bapak, wahai sujudmu hambaku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang salah tadi berkata, tidak apa-apa wahai malaikat, sujudku tidak diterima, yang penting saya sudah sujud. Karena banyak nanti orang di hari kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah malunya, alangkah hinanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak pernah mensujudkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia hidup di atas tentara kiri. Itu bantahan. Ya Allah ya Rabbana, ya laitani kuntu turaba. Berteriak nanti orang tidak pernah sujud kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teriak, ya Allah, sekiranya dulu ketika aku hidup dalam tataran kehidupan dunia aku tidak jadi manusia, dulunya aku sekiranya lebih baik lagi jadi tanah sampai terus dari manusia. Itu penjelasan orang berkata. Makanya kalau sudah sujud Pak sudah keren. Makanya Nabi memerintahkan anak kita Pak sujud ta'ahud, bukan SMA, bukan kuliah. Sewaktu dia masih 7 tahun. Kenapa? Karena untuk membentuk karakternya menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan sehingga sakit kepalanya. Lain-lain merasa tidak sholat kalau bisa. Subhanallah wa ta'ala. Itu Bapak sekalian, orang yang mati syahid, dikatakan kepadanya, katakan kamu itu berperan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dibilang pemberani, mau dikatakan pahlawan, kau mendapat gelar sebagai pahlawan nasional umpamanya. Kata kamu bohong, bukan untuk aku, kata Allah, kamu berbohong untuk aku, tapi untuk mendapatkan gelar itu. Tidak kali-kali Pak mati syahid. Yang kedua, dimajukan ustaz. Tidak kali-kali Pak, bukan jamaah biasa, ustaz dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu. Ulama, orang yang ahli, yang banyak ilmu. Kamu telah kuberikan nikmat sewaktu kamu hidup di atas tataran kehidupan dunia. Labbaika ya Allah, naam, saya sudah menerima nikmat itu ya Allah. Dengan apa yang berbuat dengan nikmat itu ya Allah? Saya sudah mempelajari Al-Quran, saya sudah mempelajari ilmu-ilmu syariatmu ya Allah, dan saya ajarkan kepada hamba-hambamu. Kata Allah, kadzabta ya Allah, ustaz juga dibilang ustaz. Yang belain bukan Nabi, yang belain bukan malaikat, tapi al-malikul mulk, Tuhannya Tuhan. Tidak ada jalan lain kalau Tuhan yang bilang, karena dia yang Allah. Makanya kata Nabi, banyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita terhindar dan terlindung dari sifat syirik kecil. Masya Allah, Ta'ala. Kamu itu belajar agama, mengajarkannya agama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena aku, tapi ada ilmu yang lain. Kamu dapat ampun. Kamu dikatakan orang yang alim, orang yang hebat. Jadi mohon maaf Pak,
Kalau dikasih amplop ustaz itu, sebenarnya kalau berbicara keikhlasan orang, Masya Allah, ustaz itu Pak, biar tidak diberi tidak apa-apa. Tapi kalau tidak diberi lewat tosnya, karena jauh rumahnya, bukan kain pakai motor ke mobil. Masya Allah. Tapi hakikatnya, sekalipun satu dunia ini kau bayar ustaz Pak, kalau mau ditawar dengan ilmunya tidak cukup itu. Kalau mau dibanding-bandingkan yang materi, makanya kita juga sebagai balik Pak, luruskan untuk apa kita menyampaikan kebenaran. Billah, hanya Allah yang kita harapkan balasannya. Ada pun yang embel-embelnya itu mau dikasih tidak apa. Karena Allah yang kita harapkan. Karena mungkin nanti pada hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ini bohong kok. Kamu tuh bikin ceramah karena namanya kok ampun. Masya Allah, saya 4 kali itu perlu baca hadisnya. Tidak kali-kali. Orang yang ketiga adalah qalib Fatmah. Bukan jamaah biasa, imam. Wahai, kamu sudah kuberikan nikmat di dunia ini dan itu. Dengan apa nikmat itu? Ya Allah ya Rabbana, saya sudah belajar Al-Quran, bahkan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Allah ketika diberikan jawaban, kata kamu juga bohong. Kamu cuma pelajari Al-Quran, baru seorang menjadi qari'ah, menjadi juara 1 internasional, bahkan juara 1 akhirat umpamanya, seandainya ada pertandingan di akhirat. Tapi semuanya itu bukan untuk aku, kata Allah. Saking halusnya itu. Ada yang harapkan dari dunia. Bilang kita begini. Di hati-hati juga pematanya itu Pak. Ada seorang ulama sudah habis semua media larang anaknya untuk ikut juara-juara lomba-lomba. Dikhawatirkan nanti niatnya untuk mendapatkan juara. Masya Allah, fatabarakallah. Kemudian yang terakhir disinggung oleh Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan, kamu bohong, nanti syahid, ulama, itu lupa yang keempat. Masya Allah. Oh maaf aku lupa, tidak apa-apa. Tidak begitu nih Pak. Selain kalau normal pemikiran ngomong terkadang lupa apa materinya mau disampaikan. Ya, cukup 3 itu yang saya ingat. Itu beres kita ini malam, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya juga sudah 20 menit lewati batas. Semoga ada manfaatnya dengan Qurannya Pak. Mohon maaf, Allah musta'an wa yaqtiqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.